Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah komputasi geofisika. Ini merupakan lanjutan dari bahasan tentang interpolasi dan aproksimasi dalam penyajian dan analisis data geofisika. Kita coba lihat sesi yang kelima tentang interpolasi polinom Newton. Kita lihat di sini bahwa secara konseptual, metode polinom Lagrange itu relatif sederhana. Namun, metode ini akan menjadi sulit untuk membuat algoritma untuk perhitungan yang lebih efisien. Sehingga untuk perhitungan yang lebih kompleks dan biar lebih efisien dalam membuat algoritma, tentunya kita bisa menggunakan prinsip dari polinom Newton yang dinyatakan hubungan antara rekursif seperti berikut. Jadi kita lihat di sini Pnx sama dengan Pn minus 1x ditambah dengan An x kurang x0 x kurang x1 sampai dengan x kurang dengan n minus 1, yang mana basisnya adalah P0x sama dengan A0. Nah, ini proses polinom Newton untuk 4 data, di mana derajat 3, kita lihat di sini P0x, P1x, P2x, dan P3x. Dan di sini kita perhatikan bahwa kita seperti melakukan sebuah proses substitusi dari persamaan sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Misalkan ini untuk P0x sama dengan A0, kemudian P1x sama dengan P0x A1x minus x0. Dan ini P0x kita bisa substitusi menjadi A0 ditambah dengan A1x kurang x0. Kemudian untuk P2 hal yang sama, P2 kita dapatkan P1x ya, A2x kurang x0 x kurang x1. Dan untuk P1x kita sudah dapat sebelumnya, tinggal kita substitusi untuk P2x. Hal yang sama kita lakukan untuk P3x. Jadi kita sudah mendapatkan nilai atau solusi dari yang sebelumnya, itu kita gunakan untuk menyelesaikan perhitungan berikutnya. Seperti sebuah proses iterasi di sini yang kita lakukan. Nah, untuk sembarang nilai n, maka polinom Newton dapat ditulis sebagai berikut. Ini untuk sembarang nilai n, kita bisa menyelesaikan atau kita bisa menjabarkan polinom Newton seperti yang terdapat pada slide ini. Nah, tentunya dengan konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN itu adalah merupakan nilai pembagi, pembeda divided difference dari nilai berikut. Jadi untuk A0 fx0, kemudian A1 sama dengan fx1 x0, kemudian A2 sama dengan fungsi dari x2, x1, dan x0. Berikut juga sampai dengan AN. Jadi di sini kita melihat sebuah konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN itu merupakan sebuah divided difference atau selisih pembagi atau selisih terbagi. Nah, di sini yang dimaksud dengan selisih terbagi sebagai berikut. Untuk fungsi f x1 xj xi sama xj, maka ini sebuah fungsi pembaginya atau selisih terbaginya. Kemudian untuk 3 variabel xi, xj, dan sk, berikut selisih pembaginya. Dan ini untuk jumlah n gitu ya, tentunya akan lebih banyak variabel yang akan ditentukan. Nah, nilai selisih terbagi dapat dihitung dengan menggunakan tabel selisih bagi seperti berikut. Ini sebagai contoh selisih terbagi untuk 4 data di mana n sama dengan 3. Kita bisa melihat di sini untuk x0, x1, x2, dan x3. Kemudian untuk fungsi dari fx0,
fx2, fx1, fx2, dan fx3. Dan ini adalah merupakan selisih terbagi untuk stage pertama, kemudian selisih terbagi untuk kedua, dan ini selisih terbagi untuk stage yang ketiga atau tahapan yang ketiga. Nah, ini yang akan membantu kita untuk menyelesaikan sebuah interpolasi dengan menggunakan interpolasi polinom Newton. Ini sebuah contoh sederhana. Kita lihat di sini sebuah tabel sebaran data yang kita miliki, XI dan YI, di mana XI itu untuk I sama dengan 0,8, kemudian I sama dengan 1 itu 9, I sama dengan 2, 9,5, dan I sama dengan 3, 11. Dan ini YI-nya untuk setiap nilai I yang kita peroleh di lapangan, misalkan kalau seandainya kita melakukan kegiatan di lapangan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kalau seandainya kita ingin menentukan nilai X sama dengan 9,2 dengan bantuan data yang ada di sini. Tentunya di sini kita bisa menggunakan prinsip dari polinom Lagrange, tetapi kita mencoba untuk menyelesaikan dengan menggunakan polinom Newton. Yang pertama adalah kita akan melakukan prinsip dari selisih terbagi, yaitu untuk fx2, x1, dan kita bisa mendapatkan fungsi selisih terbagi sebagai berikut, dan nilainya kita peroleh setelah kita melakukan perhitungan. Kita mendapatkan nilai berikut dari fx2, x1, kemudian untuk fx2, x1, dan x0 kita melakukan prinsip selisih terbagi dan kita mendapatkan nilai sebagai berikut. Dan ini kita lakukan untuk tahapan-tahapan berikutnya, untuk selisih bagi berikutnya, sehingga kita bisa membuat tabel berikut ya untuk selisih bagi tahap pertama, kemudian selisih bagi tahap kedua, dan ini selisih bagi tahap ketiga. Dan dari hasil ini kita bisa melakukan substitusi dari persamaan polinom yang kita peroleh ya. Kita bisa memasukkan persamaan polinomnya sebagai berikut. Untuk derajat 3 ya, kita memasukkan nilai mulai dari Y0, kemudian ini hasil selisih bagi yang kita peroleh, dan ini X yang akan nanti kita hitung ya, dan ini untuk X0 dan sampai seterusnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai untuk X 9,2. Tentunya kita akan mensubstitusikan nilai 9,2 ke dalam persamaan polinom yang sudah kita buat pada tahap yang ketiga, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan untuk fungsi atau nilai P3 untuk 9,2 sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah penyelesaian untuk nilai X 9,2, maka kita bisa mendapatkan nilai Y-nya sebagai berikut, seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, di sini kita melihat bahwa kelebihan dari polinom Newton dapat dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah. Hal ini akan memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam suatu program yang sama, karena kita seperti proses iterasi ya, kita mendapatkan penyelesaian dari sebelumnya, itu akan menjadi alat bantu bagi kita untuk menyelesaikan derajat berikutnya, sehingga akan memudahkan kita untuk menyelesaikan untuk untuk derajat yang lebih tinggi. Nah, penambahan suku-suku polinom secara berurutan dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya posisi yang terhenti. Jadi kalau seandainya sudah sampai ke titik yang kita harapkan, maka kita akan menyelesaikan iterasi di titik tersebut, akan berhenti proses perhitungannya. Nah, di sini akan terlihat bahwa apakah penambahan suku yang lebih tinggi memberikan nilai interpolasi yang lebih baik atau tidak. Nah, tentunya akan memberikan sebuah solusi yang lebih baik ya. Di sana kita mencoba untuk melakukan sebuah perhitungan yang lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya akan mendapatkan sebuah solusi yang lebih baik tentunya. Nah, ini yang kita lihat dari pendekatan polinom Newton untuk interpolasi. Kita lihat sebelumnya kita sudah lihat tentang interpolasi polinom yang sederhana, baik itu linear, kuadrat, ataupun kubik. Kemudian tentunya
karena permasalahan yang lebih rumit ya. Kalau seandainya kita menyelesaikan sebuah eliminasi Gauss yang memiliki variabel yang banyak, maka kita dekati dengan polinom Lagrange. Dan untuk memudahkan kita untuk membuat sebuah perhitungan dengan menggunakan konsep numerik, maka kita dibantu dengan adanya prinsip dari polinom Newton, yaitu mencoba untuk menghitung sebuah penamaan suku ya, penamaan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, sehingga kita akan memudahkan kita untuk menghitung sebuah polinom dengan derajat yang lebih tinggi dalam suatu program yang sama. Oke, baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.